Selamat siang teman-teman, sahabat Rendra Edward Francisco, dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa konsultasi hukum itu ada biayanya dan ada beberapa advokat yang biaya konsultasi hukumnya itu mahal. Bahkan terkesan menakutkan dan ribet. Dan prosesnya jauh lebih ribet dari profesi lainnya. Alasan yang pertama adalah konsultasi hukum itu landasannya bukan pengalaman pribadi, tapi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sehingga tahap awal konsultasi hingga akhir ini harus dikonsultasikan ulang dengan rekan-rekan sejawat. Jadi ketika teman-teman lihat atau calon klien lihat ya, lalu dituangkan dalam bentuk legal memorandum dalam versi panjangnya atau dalam versi pendeknya, itu namanya legal opinion. Jadi ketika yang kita lihat itu mungkin 1 jam atau 2 jam konsultasi dengan lawyer, di balik layar tersebut ada berjam-jam waktu yang dicurahkan atau dialokasikan untuk membuat sebuah legal memorandum atau legal opinion. Jadi tatkala ada orang atau masyarakat itu bertanya atau meminta konsultasi hukum, itu tidak sekedar kita memberikan konsultasi hukum, tapi kita membuat satu dokumen yang kita ambil kronologisnya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh yang membutuhkan jasa konsultan hukum. Tatkala itu tadi disampaikan, sehingga kita membuatlah suatu bentuk yang disebut tadi legal memorandum dalam bentuk yang sangat panjang, yang detail dibuat mulai dari peraturan perundang-undangan, dan dalam versi pendeknya adalah legal opinion yang sifatnya tidak terlalu detail. Kemudian alasan kedua terkait masalah penting tidak sih kita mengkonsultasikan persoalan, terutama khususnya adalah persoalan hukum yang baik sesudah atau sebelum atau akan yang kita akan hadapi. Kemudian alasan kedua, agar kita memiliki kapasitas untuk bisa membuat legal memorandum atau legal opinion. Proses yang kita lalui itu sangat panjang. Sekolah hukum 4 tahun, magang 2 tahun, kita mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian ada ujian profesi advokat atau UPA. Belum selesai, terakhir kita harus disumpah. Dengan demikian, untuk menjadi konsultan hukum ini kita tidak bisa bermodalkan kuliah saja atau bermodalkan pengalaman pribadi kemudian kita bicara masalah hukum. Itu tidak bisa. Maka dari itu, profesi konsultan hukum ini profesi yang harus direncanakan, bukan profesi yang bisa kita ambil seketika atau kapanpun kita mau. Dan di dalam proses tersebut, tentu konsultan hukum banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Itulah yang nantinya akan menghasilkan sebuah expert atau keahlian yang akan dimiliki oleh seorang konsultan hukum atau pengacara. Alasan ketiga, kenapa konsultasi dengan konsultan hukum itu terkesan ribet, adalah dengan tanggung jawab yang besar sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi. Konsultan hukum ini mempunyai resiko malpraktek. Jadi, ketika kita terbukti memberikan saran atau masukan yang salah atau menyesatkan, maka kita berpotensi dipecat oleh organisasi profesi advokat hingga dipidana. Oleh karena itu ya, profesi advokat ini mirip dengan profesi dokter. Karena kedua profesi ini, konsultan hukum dan dokter, adalah sama-sama
profesi officium nobile atau profesi yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena kalau kita salah dalam menyampaikan saran atau dalam mengerjakan suatu tindakan, maka itu yang dipertaruhkan adalah kehidupan orang. Kalau dokter, resikonya pasien bisa cacat atau meninggal. Nah, profesi kita ini konsultan hukum atau pengacara atau lawyer, klien yang seharusnya benar bisa jadi salah. Bisa jadi dipenjara atau dijatuhi hukuman berat lainnya, sehingga bisnisnya bisa bangkrut, keluarganya bisa berantakan, kehilangan hak asuh anak, dan lain-lainnya. Oke, sekian pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang mendengar video ini. Demikian saya ucapkan salam dan terima kasih.